Tidak seorang pun manusia punya warna mata yang sepenuhnya hitam. Ya, kecuali kamu habis kena jotos. Jadi, jangan kasar-kasar ya. Beberapa manusia memang memiliki banyak melanin, jadi mata mereka mungkin terlihat hampir hitam pekat. Tapi, semua hanya karena efek pencahayaan. Bahkan, mereka yang diyakini punya mata hitam ternyata hanya memiliki warna mata coklat gelap yang benar-benar gelap. Bulu matamu hanya bertahan selama 150 hari. Rekor dunia untuk bulu mata terpanjang adalah sekitar 8 cm. Bisa dipakai buat nyapu lantai tuh. Bulu mata juga merupakan rumah bagi tungau kecil. Warna mata yang paling umum di dunia adalah coklat. Ada banyak rona coklat berbeda, tapi anehnya, beberapa sebenarnya berwarna biru di bagian bawah. Semua orang bermata biru memiliki nenek moyang yang sama dengan orang-orang bermata biru lainnya di dunia. Air mata bukan sekedar air yang asin. Air mata terbuat dari lipid yang pada dasarnya adalah minyak, air, dan lendir. Salinitasnya membuat air mata bersifat antibakteri. Kamera terkeren sejauh ini memiliki 200 megapiksel. Mata manusia memiliki 576 megapiksel. Itulah sebabnya matahari terbenam jauh lebih indah jika dilihat langsung dibanding dari foto. Kita berkedip sekitar 4.200.000 kali dalam setahun. Setidaknya sekali setiap 8 detik. Andai saja kita bisa mendapatkan Rp100 setiap kali berkedip, kita akan menghasilkan lebih dari Rp1.000.000 per hari. Dibutuhkan waktu sekitar sebulan untuk memperbarui semua sel kulitmu. Kita melepaskan sekitar 30.000 sel mati setiap 60 detik dan kehilangan sekitar 4 kg kulit tiap tahunnya. Kuku tangan kita tumbuh jauh lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku kaki tumbuh hampir 4 kali lebih lambat karena kerusakannya lebih sedikit dibandingkan kuku tangan. Meski kaki kita sering tersandung, sirkulasi yang tiba-tiba biasanya tidak berlangsung lama. Manusia menghasilkan mulai dari setengah liter hingga 1 liter air liur setiap hari. Tergantung orangnya. Dalam setahun, air liur ini cukup untuk mengisi bak mandi. Coba saja. Air liur bertindak sebagai obat yang mujarab. Luka di mulut sembuh lebih cepat daripada di tempat lain. Air liur juga membantu kita mencicipi makanan. Pengecap kita mampu merasakan makanan hanya setelah makanan itu larut oleh air liur. Yang satu ini mungkin terdengar luar biasa. Tulang kita lebih kuat daripada kelihatannya loh. 1 inci kubik tulang manusia dapat menahan beban sekitar 9.000 kg. Membuatnya 4 kali lebih kuat daripada beton. Tunggu, apa istilah keras kepala berasal dari sana? Satu-satunya hal yang membuat golongan darah kita berbeda adalah gula. Golongan darah A, B, dan AB memiliki gula, sedangkan O tidak, sehingga cocok untuk donor. 0 gula tidak membuat darah golongan O menjadi kurang manis. Bahkan, golongan darah O lebih menarik nyamuk dibanding golongan darah lain. Manusia hanya punya 8 golongan darah, sedangkan sapi memiliki 800 dan mungkin lebih. Holy cow! Biasanya, kita merontokkan sekitar 50-150 helai rambut sehari. Umur rata-rata rambut adalah 5 tahun dan segera setelah rambut tua berpamitan dengan kulit kepalamu, rambut baru akan segera tumbuh. Rambut manusia lebih kuat daripada kawat tembaga berdiameter sama. Seutas rambut dapat menahan beban hingga 100 gram dan jika digunakan dengan baik, seluruh rambut dari satu kepala dapat menahan hingga 8.400 kilogram. Lambung kita lebih besar daripada kelihatannya dengan kapasitas hampir 230 gram dalam kondisi ekstrem. Rata-rata kapasitasnya adalah sekitar 900 gram. Makanan dicerna dalam 4-6 jam dan lambung juga bisa melarutkan logam. Tapi jangan makan berlebihan ya. Bibir jauh lebih sensitif daripada jari karena punya sekitar 1 juta ujung saraf. Ini membuat bibir 100 kali lebih sensitif daripada ujung jari. Jadi, kalau dihitung-hitung, sepertinya satu ciuman 100 kali lebih berarti dibanding berpegangan tangan. Mungkin, lekukan dan alur menjadikan cetakan bibir kita unik sama seperti sidik jari. Lekukan dan alur ini juga tidak berubah sepanjang hidup kita. Selain itu, cetakan lidahmu juga unik. Pusar kita punya kebun binatang sendiri di dalamnya, dengan sekitar 70 bakteri berbeda. Beberapa di antaranya juga bisa ditemukan di tanah di Jepang, dan bahkan bakteri yang biasanya hanya ditemukan di lapisan es kutub. Yap, di sana, di pusarmu.
Tubuh kita bisa bersinar. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang karena cahaya yang kita pancarkan 1000 kali lebih lemah dibanding tingkat intensitas minimum yang bisa kita terima. Jadi, untuk fakta yang satu ini, percaya saja ya dengan omonganku. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup di bumi yang bisa tersipu. Wajah memerah dipicu oleh adrenalin. Karmin yang digunakan pada perona pipi dan lipstik adalah pewarna merah yang terbuat dari kumbang tumbuk. Yuh. Telinga kita terus tumbuh selama kita hidup. Telinga juga berkeringat dan kotoran telinga sebenarnya adalah sejenis keringat yang dihasilkan telinga. Selain itu, hidung kita juga tidak pernah berhenti tumbuh, apalagi saat kamu berbohong. Jantung adalah satu-satunya otot yang tidak pernah lelah. Aortamu sangat besar, diameternya hampir sebesar selang di kebunmu. Kita mengeluarkan sekitar 500-1500 ml gas setiap hari yang cukup untuk mengisi satu balon kecil. Hei, ajak orang-orang satu RT dan isilah balon udara. Semoga berhasil. Lemak membantu tubuh kita mengonsumsi vitamin. Vitamin A, D, K, dan E akan terserap lebih baik jika dikonsumsi bersama lemak. Tubuh kita punya cukup lemak untuk menghasilkan 7 sabun batangan. Beberapa bagian otak dapat melakukan kanibalisme dengan memakan neuron dan proteinnya sendiri jika kamu tidak memberikannya nutrisi dengan cukup. Misalnya, hipotalamus yang bertanggung jawab mengatur rasa tidur, rasa lapar, dan suhu tubuhmu dapat melakukannya. Percaya atau tidak, kamu tidak bisa menarik napas dan menelan pada saat bersamaan. Aku yakin kamu tertarik untuk mencobanya. Faring digunakan sebagai saluran udara saat kamu menarik napas atau sebagai jalur makanan saat kamu menelan. Jika kamu meratakan semua kerutan di otakmu, bentuknya akan terlihat seperti sarung bantal. Saat bangun, otak kita bisa menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan bola lampu listrik. Otak memiliki daya 10 watt. Bakteri yang kamu bawa di dalam tubuh cukup untuk mengisi 1 kaleng makanan. Bakteri menyumbang sekitar 1,5 hingga 2,5 kilogram berat badanmu, alias 2% dari berat total kita. Meski demikian, sebagian besar bakteri adalah produk limbah. Suhu tubuh rata-rata manusia berkisar antara 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Demam tertinggi yang pernah tercatat mencapai suhu kritis 46 derajat Celcius. Kelingking mungkin adalah jari yang terkecil, tapi juga yang terkuat. 50% kekuatan tanganmu berasal dari kelingking. Manusia memiliki sekitar 20.000 sampai 25.000 gen. Kedengarannya mengesankan ya, tapi sayangnya cornflakes punya lebih banyak gen daripada kita. Cornflakes 1, manusia 0. Untungnya, yang terpenting adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya kali ini. Manusia terbentuk dari beragam unsur kimia, termasuk besi. Besi di dalam tubuh kita cukup untuk menghasilkan 3 paku yang masing-masing panjangnya 2,5 cm. Karbon di tubuh kita bisa digunakan untuk 900 pensil. Hati kita memiliki kekuatan super untuk beregenerasi sendiri jika sebagian darinya hilang. Hati bisa tumbuh kembali ke ukuran yang dibutuhkan tubuhmu. Roller coaster sebenarnya melempar-lempar organ di dalam tubuhmu. Saat kamu merasa perutmu jatuh, perutmu memang benar-benar jatuh di dalam tubuhmu. Meski manusia punya aroma yang unik, bayi kembar identik memiliki aroma yang hampir sama. Ini pasti karena gen mereka yang identik. Hampir setengah dari pengecap di lidahmu akan hilang saat umurmu menginjak 60 tahun. Jadi, mungkin kamu akhirnya bisa mulai makan sayur-sayuran. Indera penciumanmu juga menjadi kurang tajam seiring bertambahnya usia. Saat batuk, kamu menyemburkan udara dengan kecepatan sekitar 96 km per jam. Kulit adalah organ terbesar yang kita punya. Kulit juga salah satu organ paling masif, beratnya mencapai 4 kg. Jika kita bisa meratakan semua kulit yang kita punya, area yang tercakup bisa mencapai sekitar 1,9 meter persegi. Cegukan adalah proses 2 langkah. Pertama, kamu menghirup banyak udara karena kejang otot, kemudian, boom! Saluran udara tertutup, udara terhalang, dan suara terkenal itu keluar. Kita tidak mencium bau saat tidur. Itulah sebabnya kita hampir mustahil menyadari adanya kebocoran gas pada malam hari. Saat tidur, kita hanya bisa mengandalkan suara karena tidur bisa terganggu oleh suara bising. Dari semua indera, penciuman adalah yang paling tajam.
kecuali jika kamu sedang tidur ya. Kita mengingat 65% bau yang kita cium meski setelah setahun, tapi hanya mengingat 50% dari apa yang kita lihat selama 3 minggu terakhir. Kita juga mendapatkan hidung baru setiap 28 hari karena sel hidung diperbarui setiap 4 minggu. Kalau untuk rasa, sekali lagi kita lebih mengandalkan indera penciuman. Karena indera penciuman membantu kita merasakan hingga 95% rasa. Tanpa penciuman, kamu akan kesulitan membedakan apel dengan lobak. Meski seikat bunga mungkin harum bagimu, beberapa orang mengidap kakosmia. Mereka menganggap semua aroma sebagai sesuatu yang bau. Kita membutuhkan telinga bukan cuma untuk mendengar, tapi juga untuk keseimbangan. Sistem vestibular kita terdapat di telinga bagian dalam. Saluran di telinga bagian dalam berisi cairan dan rambut sensor kecil yang membantumu menjaga keseimbangan. Jika matamu menjadi merah ketika difoto, salahkan itu pada cahaya yang memantul. Lampu flash melompat dari kapiler di matamu sehingga menciptakan efek itu. Terakhir, semua tulang di tubuh kita terhubung satu sama lain kecuali hyoid. Tulang ini berfungsi sebagai penyangga lidah dan merupakan salah satu tulang yang paling jarang patah.